maka kami menggunakan soft copy. Sayangnya KPU juga tidak menyiapkan perangkat. Seharusnya malam itu bukan memeriksa data soft copy kita secara manual, proses mekanisme yang disebut dengan ETL, karena KPU berjanji akan membuat program ETL. ETL itu adalah extract, transport, load. Itu pun tidak dilakukan oleh KPU. Sekonyong-konyong kami tanggal 16 dapat surat yang ditandangani petugas itu, bukan berita acara, formulir pengembalian. Begitu juga partai-partai lain seperti ini. Artinya jelas KPU ini langkah-langkahnya tidak sesuai dengan ketentuan yang dia buat sendiri, tidak sesuai dengan undang-undang pemilu, tidak sesuai dengan undang-undang partai politik, dan tidak sesuai juga dengan PKPU nomor 4 tahun 2022. Oleh karenanya tadi Bang Farhad Abbas menyatakan bahwa sudah berjalan, Pandai sudah memasukkan gugatannya. Gugatannya Pandai sudah masuk, kami sebagai wujud perlawanan kami atas keputusan Bawaslu, kami sudah mendaftarkan, tapi Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara menyatakan bahwa surat yang dikeluarkan oleh KPU itu tidak mempunyai kekuatan untuk digugat. Artinya saat ini bahwa kita ini masih eksis, tapi sayangnya kita tidak diikut sertakan tahapan administrasi yang sudah berjalan. Tahapan sekarang berikut ini adalah tahapan yang namanya verifikasi faktual. Kami siap semua. Jadi kami tidak mentang-mentang di sini ini hanya ingin lolos saja, tidak. Bahwa hak kami yang paling mendasar itu adalah kami ingin menuntut, kami ingin menggugat yang namanya pernyataan KPU kami tidak memenuhi syarat. Itulah yang namanya berita acara itu. Berita acara itu yang tidak dikeluarkan. Jadi gugatan mungkin adalah juga tadi jelas ya Pak, Ketua KPU dia menyatakan akan menerbitkan berita acara, tapi pada hari ini sampai hari ini termasuk partai yang kemarin 6 partai yang dianggap tidak lolos verifikasi administrasi, saya tanya mereka pun tidak mendapatkan berita acara. Artinya 6 ditambah 16 sudah 22 partai yang tanpa berita acara. Itu pernyataan Ketua KPU itu pernyataan lembaga resmi. Artinya dia melakukan yang disebut kebohongan publik. Lalu bisa masuk dalam ini ranahnya Pak Farhad Abbas, nanti kita akan melaporkan juga. Dan mungkin juga ada langkah-langkah ke DKPP termasuk Bawaslu. Buat apa Bawaslu mendatangani surat 28 Juli mengingatkan KPU untuk menerbitkan berita acara? Pada kenyataannya KPU tidak pernah menerbitkan berita acara. Terus Bawaslu-nya diam saja. Di mana langkah-langkah profesional, langkah-langkah yang disebut dengan objektif, jujur dan adil yang dilakukan oleh Bawaslu? Itu tidak pernah dilakukan. Itu langkah-langkah juga tadi ditanyakan. Banyak langkah-langkah termasuk dari usulannya Bang Egi dan lain sebagainya untuk menggugat melawan hukum. Gugatan perdata, PMA. Gugatan melawan hukum, termasuk tadi keabsahan PKPU nomor 20 Juli tahun 22 nomor 4 ini akan kami gugat juga ke Mahkamah Agung dan lain sebagainya. Jadi banyak sekali langkah-langkah hukum, langkah-langkah politiknya. Tentu ini pernyataan politik. Hari ini kami menyatakan hak konstitusional kami dalam berupa pernyataan politik ini. Yang kedua tentu kami juga tadi sebagaimana dikemukakan oleh Mas Eko, tidak menutup ruang baik partai politik yang kemarin 16 memang sudah ada beberapa menghubungi saya, termasuk partai yang 6 yang baru gugur, termasuk juga nanti kalau partai-partai politik yang 9 kan ini kan diskriminatif, 9 yang ada di parlemen tidak melakukan verifikasi faktual, termasuk partai politik 9 nanti dinyatakan tidak lolos verifikasi faktual, mau bergabung dengan kita buka. Di samping itu kami juga akan melakukan safari politik. Kami juga akan mengunjungi, akan mengadu, karena kita gerakan kita inkonstitusional hukum akan ke Komisi 2 DPR RI. Karena KPU partnershipnya adalah Komisi 2. Mungkin juga kami akan ke Menko Polhukam Pak Mahfud, karena dia adalah yang penanggung jawab politik di Republik Indonesia ini. Jadi banyak yang akan dilakukan. Termasuk mungkin mantan-mantan presiden. Kita tidak tahu mantan-mantan presiden ini melihat kita, merespon setelah kita pernyataan ini, kalau mereka juga peduli terhadap jalannya kedaulatan rakyat sebagaimana dikemukakan oleh Bang Egi, jalannya demokrasi, ingin memperhatikan KPU, kami siap juga untuk bergabung dan menyampaikan pokok-pokok pikiran kita. Jadi kita juga tidak menganggap kita yang paling benar, tapi yang paling prihatin, saudara-saudara, ini biaya pemilu kita ini terlalu mahal juga. Anggarannya hampir mendekati 100 triliun. Pada waktu yang bersamaan rakyat kesusahan makan.
KPU bagaimana KPU akan melaksanakan verifikasi faktual? Sedangkan petugas KPU PPK juga belum ada sekarang sampai saat ini. Panitia pemilihan kecamatan itu belum dibentuk. Artinya dia akan meng-outsourcingkan verifikasi faktual. Patut dicurigai ini ada hal hilnya nanti verifikasi faktual. Kenapa tidak disederhanakan? Ya kan? Kalau kami, ya kan, kalau kami ini diberikan mandat sebagaimana tahun 99 yang menyelenggarakan pemilu itu ada partai politik dan pemerintah, akan menghemat jauh. Mungkin kalau kita melaksanakan cukup biaya 10 miliar, Pak Eko, udah selesai, tidak perlu bertriliun-triliunan, seperti itu. Tidak perlu ketua KPU, komisi dan lain-lain dibayar, ya kan? Kenapa kita tidak dalam keadaan negara kita susah uang sekarang ini, sebagaimana dikemukakan oleh Bang Edi, dikembalikan lagi? Kan kita berharap dulu reformasi itu kenapa ada komite khusus, ada badan khusus, organ negara khusus untuk menyelenggarakan pemilu itu akan betul-betul bisa berlaku jujur dan adil. Itulah intinya kan kenapa dibentuk oleh KPU. Tapi sama-sama kita ketahui di mana jujur dan adilnya itu. Karena begitu banyak juga komisioner KPU sudah diantarkan ke penjara. Sudah banyak diantarkan ke penjara itu karena terlibat korupsi dan lain sebagainya seperti itu. Dan oleh karenanya ya seperti itu, kenapa kita tidak mengembalikan lagi roh sebagaimana musyawarah kita tadi di dalam yang namanya sila keempat itu. Jadi kami tidak cengeng, ya kan, kami tidak cengeng bukan berarti dengan deklarasi ini hanya untuk ya agar ikut pemilu, bukan hanya semata itu, tapi ada yang jauh yang lebih besar. Perilaku KPU sekarang dari sejak awal saya tidak berlaku dan jujur dan adil. Apa susahnya mengeluarkan berita acara? Apa susahnya mengeluarkan berita acara? Artinya dia takut diuji. Berarti KPU takut diuji sikap keputusan politiknya seperti itu. Kalau dia berani menyatakan dulu, ya keluarkan. Itulah yang akan kita challenge, itulah yang kita akan gugat ke pengadilan. Tapi dengan tidak seperti itu, Partai Pandai, Partai Masumi, Partai Perkasa telah mengirim surat. Kami juga telah mengirim surat kepada KPU mempertanyakan kenapa kami Masumi tidak diberikan berita acara. Tapi alhamdulillah sampai saat ini belum ada jawaban resmi dari KPU. Belum ada jawaban. Saya kira dalam waktu dekat juga Masumi akan mengajukan gugatan lagi. Di samping yang kemarin kita sudah siapkan perubahan perlawanan administratif, besok akan kami daftarkan kembali dan dalam beberapa waktu yang lagi akan kita gugat lagi. Dan tadi sarannya Pak Farhad Abbas tadi Pak, masing-masing partai akan menggugat dan semuanya dalam minggu depan ini 6 partai ini pasti akan mengajukan gugatan langkah-langkah hukum. Dan mungkin juga kita akan ke lembaga-lembaga yang lain. Itu nanti akan Bang Egi, kita membagi tugas, urusannya politik itu nanti Bang Egi, urusannya hukum dan lain sebagainya sebagai Farhad Abbas hukum dan lain sebagainya. Insya Allah mulai hari ini kawan-kawan media kami menyatakan bahwa gerakan melawan political genocide ini bukan semata-mata didominasi hanya dimiliki oleh 6 partai yang ada. Kami membuka diri, termasuk hak rakyat yang telah kehilangan potensi rakyat pendukung Perkasa. Kan banyak rakyat-rakyat di pedesaan anggotanya, pendukung PPD, pendukung Masumi, pendukung kedaulatan, pendukung reformasi dan lain sebagainya Pandai. Yang kalau kami tidak ikut sebagai hak politik rakyat untuk memilih, kehilangan kesempatan. Dan oleh karenanya kami yakin bahwa kami jalan yang lurus, siratal mustaqim. Kami yakin bahwa kami sesuai dengan konstitusi, kami yakin kami sesuai dengan undang-undang. Justru menurut kami KPU yang tidak bertindak berdasarkan konstitusi. Oleh karena itu kami akan lawan secara konstitusi dan undang-undang.